سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Dan saya doakan mudah-mudahan ada di saya ini dikodahkan Allah menikah dengan salah jamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Jadi saya rasa kalau pertama-tama nggak apa gitu ya. Jadi pas ketemu mulai gitu ya. Saya berjanji dari mulut saya kalau salah dari saya, memang saya pernah gas di sini. Yang ketiga, dengan menetapkan Quran hadis jamaah maka amalan kita diterima Allah dan berpahala. Dalilnya, man amila lillahi fil jamaah fa'asoba wabillahi wa in akhta'a dobara. Barang siapa beramal karena Allah fil jamaah, di dalam jamaah, jika amalnya benar Allah akan menerima, jika amalnya keliru Allah akan mengampuni. Sebaliknya, wa man amila yang bertajuk firqah fa'asoba lam kana wabillahi wa in akhta'a fa'yatabawa ma'adun nana. Sebaliknya deh, barang siapa beramal di dalam firqah, beramal tapi tidak tetap jamaah, jika pun amalnya benar Allah tidak akan menerima, jika amalnya keliru Allah akan masukkan dia ke dasar neraka. Mungkin yang disebut jamaah pernah dengar cantolannya Bapak Hamidul Hasan, sholat tiba besok ibadah. Pernah dapat dengar nasihatnya Pak Tuhan itu? Bapak Hamidul Hasan itu nasihat cantolannya sholat tiba besok ibadah. Maksudnya gimana? Sholat tiba mereka di luar jamaah sepertinya sholat, tapi sholatnya tiba sia-sia, tidak berpahala. Karena apa? Karena mereka tidak melengkapi jamaah. Sedangkan di jamaah, jangankan sholatnya, besoknya saja. Kok nggak di besok? Besok itu gerakan asar. Ada cari di Bukhari, nggak bakal ketemu 7 asar, gitu kan? Apalagi senang barokah yang gini-gini, di hadis rawahu Muslim nggak bakal ada itu. Tapi kita mau besok gerakan-gerakan itu dalam perkataan amal jami, besoknya dalam jamaah itu menjadi ibadah. Bapak Ibu Pak Kapolda dari kita sama-sama memahami mereka yang terpengaruh keluar dari jamaah, terutama 3 ulama yang baru keluar dari Mekah, kemudian di maklumat itu sebelum di maklumat mereka ditanya oleh ulama. Mereka ditanya 3 pertanyaan. 1. Apa hukumnya sholat di belakang imam yang bukan jamaah? 2. Apa hukumnya menikah dengan orang yang tidak jamaah? 3. Apa hukumnya orang tua jamaah punya anak tidak jamaah? Kalau orang tua yang meninggal, apakah anak yang tidak jamaah punya hak berwarisan atau tidak? Mereka banyak 3 pertanyaan itu, dan mereka bertiga menjawab dengan jawaban yang sama. 1. Sholat di belakang imam yang bukan jamaah itu tidak apa-apa, yang penting sama-sama Islamnya. Ada orang kamunya. Yang kedua, menikah dengan orang tidak jamaah yang penting dia Islam itu tidak apa-apa. Tapi dalam rekamannya terdengar mereka menjawab lanjutannya, tapi lebih baik menikah dengan orang jamaah karena orang jamaah lebih terjaga agamanya. Jadi mereka mengatakan tidak apa-apa di awalnya. Yang ketiga, kalau ada orang tua jamaah punya anak tidak jamaah, kalau orang tuanya meninggal, anak yang tidak jamaah selama dia beragama Islam wajib dapat warisan. Kalau tidak, itu namanya boleh menganiaya. Lalu bagaimana? Mereka ditanya, kalau seperti itu jawabanmu, menurutmu apa bedanya orang jamaah dengan orang tidak jamaah? Mereka mengatakan tidak ada bedanya. Jamaah itu hanya komunitas seperti LDI, NU, Muhammadiyah, persis. Itu apa yang disebut LDI, NU, Muhammadiyah, persis itu. Selama dia beragama Islam dan dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Kalau mereka ngomong seperti itu, lalu apa makna sabda Nabi yang mensabdakan wa inna hadirillah
Hadis lain Pak, wa inna hadil Islam sama fariqu ala salatin wa qudu'in finnari wa qudu'una finnar wa wa'idatun fil jannah wa hiya jamaah. Nabi bersabda, ini agama Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk ke dalam neraka. Ibu, maaf ya, yang 72 ini ibu, mereka sholat loh. Islam kok. Mereka baca syahadat. Mereka puasa Ramadan deh. Mereka zakat fitrah. Bahkan mungkin hajinya lebih banyak daripada kita. Tapi Nabi bilang mereka masuk ke dalam neraka. Karena apa? Yang bisa masuk ke dalam surga hanya satu, wahiyah jamaah. Ini berbeda kita dengan mereka. Kalau mereka mengatakan jamaah adalah komunitas, kita meyakini jamaah adalah terbentuknya amir dan rohiyah. Mereka mengatakan jamaah adalah kelompok pengajian LDI, kelompok pengajian NU, kelompok pengajian Muhammadiyah. Komunitas dipanai kelompok dengan kita, pemahaman jamaah adalah terbentuknya amir dan rohiyah. Jamaah adalah terwujudnya adil dan taat. Inilah bedanya kita dengan mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu kita jamaah, amalan kita diyakini akan diterima Allah dan berpahala. Syukur ini Pak. Alhamdulillah. Yang dapat dengan menetapi Quran hadis jamaah, maka Allah akan menolong kita. Dalilnya, yadullahi ala jamaah. Pertolongan Allah ada di atas jamaah. Mungkin Bapak Kiai daerah serta pengurus daerah masih ingat waktu itu penyampaiannya ketika daerahan masih online karena masa pandemi. 4 bulan berturut-turut Bapak Amin Haji Abdul Aziz Sultan Mauliyah nasihat dengan kalimat seperti ini. Loh, kalau jamaah kita ini salah, Allah tidak akan menolong kita. Dan kalau Allah tidak menolong kita, sudah sejak zaman Abdul Hasan, jamaah ini hancur, dilebur, itu dibaca di Indonesia ini. Kalau jamaah ini salah, Allah tidak akan menolong kita. Dan kalau Allah tidak menolong kita, sudah sejak zaman Abdul Hasan, jamaah ini hancur, dilebur, itu nasihatnya Abdul Aziz. Tapi kenyataannya, gitu ya. Setiap bulan di Pondok Kediri, Gus Lukman MC daerah selalu melaporkan yang DA pada Bapak Amir tiap bulannya di Pondok Kediri minimal 1.500 orang. Dan di Kediri itu belum yang di Jakarta. Artinya apa? Yang murtad keluar dari jamaah bisa dihitung dengan jadi, yang masuk insaf dari Bapak Amir ribuan orang. Bapak, saya itu juga sama khawatirnya dengan jenengan. Saya pernah tanya pertanyaan yang bodoh menurut saya kepada guru saya, Om Habibudin, guru waktu kita. Saya tanya begini, Om Habib, guru yang putar gantian, Om Bapak Kirawan putar, jamaah kuat, Bronto putar, jamaah kuat, Pak Pauludin putar, jamaah kuat. Sekarang Om, yang putar itu rombongan. Ada 3 ulama pulang dari Mekah, ngajak imam daerah, ngajak kembali daerah, ngajak pengurus daerah, yang putar itu rombongan Om. Gimana Om nasibnya jamaah? Waktu saya curhat untuk Om Habib seperti itu, Om Habib tahu masalah ini gimana Om nggak paham kata beliau. Lalu sedikit, Mas Najib, jamaah ini besar bukan karena siapa orangnya, jamaah ini besar itu karena Allah yang menolong. Jadi Mas Najib fokus kita sekarang jaga kemurnian ilmu dan amal Quran hadis jamaah, jaga kerukunan kompakan dalam jamaah. Karena bila menjaga kemurnian, menjaga kerukunan, Allah akan menolong kita. Karena Mas Najib jamaah ini besar bukan karena siapa mubaraknya, jamaah besar bukan karena siapa pengurusnya, bukan karena siapa imamnya, jamaah ini besar itu karena Allah yang menolong. Saya kasih ke Bapak. Ketika Bapak Kirawan murtad, apakah jamaah ini bubar? Tidak. Ketika Pak Maud murtad, apakah jamaah ini bubar? Tidak. Dan kita yakin meskipun mereka murtad dari jamaah, dan kita yakini jamaah ini akan terus berkembang karena jamaah ini akan selalu bertolak oleh Allah selama kita menjaga kemurnian dan menjaga kerukunan dalam jamaah. Sekarang ini Bapak mungkin orang juga dengar ini LDI mendapat banyak cobaan.
karena laporannya mereka yang terpengaruh dari jamaah, lapor ke MUI, lapor ke kejaksaan, Om Kris Santoso sebagai ketua umum itu sering dipanggil ke sana, dipanggil ke sini. Terus kemudian saya tanya kepada beliau ketika lagi berduaan di Galungan, Om Kris, jenengan kalau dipanggil MUI di sidang Jaksa Agung, jenengan ada rasa takut tidak? Ada rasa khawatir tidak? Ini loh cerita berulang. Aku di jalur pejabat bukan cuma ini, dulu aku pernah di jalur pejabat ketika pembekuan hari. Aku pernah di jalur TNI. Ini loh, hanya cerita berulang dan kita yakin kita akan menang karena apa? Kita ditolong oleh Allah. Aku khawatir kata Inggris, dan saya khawatirkan adalah kalau jamaah dan pengurusnya salahnya. Kalau jamaah kita tidak menjaga kemurnian, kalau jamaah ini tidak rukun dan kompak, kita mengkhawatirkan ini. Karena apa? Kita bisa mengenal mereka bukan karena saya hebat, bukan karena LG hebat, bukan karena pengurus hebat. Kita bisa mengenal mereka itu karena Allah yang menolong. Bapak Ibu, maafkan terus, saya paham Bondowoso sedang mendapatkan banyak pekerjaan. Tapi selama Bapak Ibu menjaga kemurnian, itu harus jamaah. Selama imam dan lainnya, kita semuanya bisa rukun, kompak, bersama yang baik, yakin ada nasional dan pada saatnya nanti kita akan tersenyum dari dunia karena kita akan menang, karena kita yakin dengan Quran Allah dan kita akan lebih tersenyum bahagia ketika di akhirat kita akan bertemu lagi di surga dan sama-sama kita akan adakan terobosan dari di surga. Kita buka paling terbarukan kita. Yang kelima, dengan meletakkan Quran di jamaah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Dalilnya, man arada kubur akal jannati wal zamir jamaah. Barang siapa yang masuk surga, maka surga berarti jamaah. Bapak Ibu kenal nggak dengan nama Cak Emil? Kenal ya? Ibadah kita di Australia ya. Mungkin belum sempat nasihat di Bondowoso. Waktu itu Cak Emil nasihat di daerah saya, Surabaya Selatan. Ada satu nasihatnya yang menarik yang saya ingat. Nasihatnya gini, loh, tidak cukup orang masuk surga hanya dengan bermodalkan ibadah. Saya sampaikan ke beliau, Cak Emil, nasihatnya itu kan, dalilnya Qurannya itu kan, batil kalau dengan terlatih, kulit Tuhan dengan tujuh rahmawi. Orang itu masuk surga karena amalnya, karena ibadahnya. Kok Cak Emil bilang pas ibadah saya cukup buat masuk surga? Gak cukup, karena ada yang harus diceritakan. Ada orang hidup di tengah hutan, kesehariannya pagi keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Siang keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Sore keluar rumah, ambil buah di pohon, makan, masuk rumah ibadah. Dan dia ibadah terus selama 500 tahun, dan selama 500 tahun tidak pernah berbuat kemaksiatan sekejap mata pun. Ketika dia meninggal, Allah bilang pada malaikat, "Hai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku, masukkan dia ke surga karena belas kasihanku." Lalu malaikat lanjutkan dia protes sama Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke surga karena ibadah saya. Saya sudah ibadah selama 500 tahun, ya Allah, masukkan saya ke surga karena ibadah saya, jangan karena rahmatku." Lalu Allah bilang pada malaikat, "Dolos malaikat, ditimbang aja ibadah dia selama 500 tahun dengan nikmat yang aku berikan pada dia selama di dunia." Jadi Hollywood diceritakan ibadah dia selama 500 tahun hanya sebanding dengan Allah yang berupa satu penglihatan mata. Hanya sebanding dengan Allah yang berupa satu penglihatan mata. Belum nikmat mata satunya, nikmat hidup, nikmat bibir, nikmat yang lainnya. Akhirnya jadi minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, masukkan saya ke surga karena rahmat-Mu. Kesimpulannya apa Ibu? Orang bisa masuk surga kalau mendapatkan rahmatnya Allah. Benar nggak Pak? Dan harus kita yakini Pak, rahmatnya Allah itu wujudnya adalah jamaah. Dalilnya al-jamaah rahmat wal firqatu
ada. Dalil ini Pak yang memperkuat dalil man arada hubungan jannati pada zalim jamaah. Barang siapa masuk surga, maka sumpahnya lebih jamaah. Kenapa? Oleh orang yang masuk surga harus punya harapan Allah, dan harapan Allah itu wujudnya adalah jamaah. Sehingga oleh Bapak Amir dibuat kalimat singkat sebagai nasihat, jamaah surga, tidak jamaah neraka. Bapak, Ibu, adik, saya minta amal soleh liburannya. Kalau saya bilang jamaah, kalau memang Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu surga. Gak usah keras-keras, gak usah teriak, pelan aja, tapi dimantapkan dalam hati, jadikan keyakinan kita, jadikan doa kita. Kalau saya bilang tidak jamaah, kalau Bapak Ibu yakin, amal soleh jauh dengan neraka. Pangapunten Bapak Ibu, adik, jamaah? Tidak jamaah? Jamaah? Tidak jamaah? Jamaah? Tidak jamaah? Bapak yakin dengan itu? Dipegang Bu. Itu kodrat cobaan kita sekarang. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu dikodratkan husnul khotimah. Tetap jamaah sampai kompati. Mati suatu waktu berhasil masuk dan selamat dari neraka. Amin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Bapak Ibu saya ingin meyakinkan para punten yang merasa dirinya jamaah, angkat tangan. Dibayar tangannya. Maksudnya yang ini tambahan dari aku ya. Yang merasa dirinya jamaah, pegang pundak teman kanannya ikutin saya. Dulu, amal soleh ya. Kalau ngaji, jangan mantul, jangan ngobrol, jangan ngambul, dan fokus ya. Yang masa dunia jamaah angkat tangan kirinya, dibanding tangan kirinya, pegang pundak kirinya temannya. Sahabatku, amal soleh ya. Kalau ada nasihat, dicatat supaya manfaat. Amal dosa hero ya. Aja sekalian berkumpul gitu kan. Bapak, Ibu, adik, tadi saya tanya, insya Allah saya yakin semuanya angkat tangan. Cuma gini, Mas Radit khawatir kalian nganggep jamaah itu status. Aku tunjukkan, bukan bahasa kalian ya. Dan jamaah itu status pakai jaket tulisin gede-gede, utune Rahman, gitu kan kalian. Yang mereka jilbab kasih mani-mani LDI, asap, sempol, dari mangkak, bermuka gitu kan. Yang jamaah itu kayak status gitu. Jadi, ayo kita isolasi diri, Bapak Ibu pangapunten, kalau tidak merepotkan, amal soleh dicatat. Saya buktikan. Jamaah adalah orang Islam yang mengerjakan 5 rukun Islam. Diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat. Sekali lagi, diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat. Dikerjakan dengan hati karena Allah, dikerjakan dengan hati karena Allah, sampai pol mati. Bapak Ibu tadi sama sore dicek lagi tulisannya, saya akan itu dari awal tadi dengan tetap. Jamaah adalah orang Islam yang mengerjakan 5 rukun Islam, diteruskan dengan beramir, berbaiat, dan taat, dikerjakan dengan hati karena Allah sampai pol mati. Tidak? Adik? Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mungkin saya jelaskan ya, Ibu, Bapak. Jamaah adalah orang Islam. Bapak Ibu Islam? Salam. Kalau nggak sampai di masjid gitu ya. Kalau nggak Islam mungkin kita lagi nakal di gereja gitu ya. Wah. Nggak cukup Islam nih, Islam nggak harus mengerjakan 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat.
Pernah baca syahadat kalian? Nah ya, Bapak Ibu, adik-adik bareng-bareng kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dek, yang pertama itu kita nomor 2 ini. Sholat. Ada azan subuh, adik memilih tetap tidur. Meskipun kamu ngakunya jamaah, meskipun kamu ngakunya generus jamaah, tapi kalau adik nggak suka subuh, kamu bukan jamaah. Neraka tempatmu. Karena jamaah wajib sholat. Sedemikian dari itu. Ada nama lagi pulang sekolah langsung tidur karena capek. Sengaja nggak sholat duhur. Meskipun kamu ngakunya jamaah, tapi kalau adik nggak sholat duhur, kamu bukan jamaah. Neraka tempatmu. Karena jamaah wajib sholat. Ini ketika Mas Adit bilang, jamaah itu bukan cuma status. Jamaah itu kamu buktikan dengan amalanmu. Cek sholat 5 waktumu. Kalau ada yang tertib 5 waktunya, jadi kamu jamaah. Tapi kalau adik masih belum tertib, kalau benar adik ini masuk surga, tertibkan dia. Kalau adik masuk surga pasti bermanfaat. Yang ketiga puasa. Adanya masalah ini. Mohon maaf ibu Pak Punten. 2020 punya utang puasa belum dilunasi. 2021 punya utang puasa belum dilunasi. 2022 punya utang puasa belum dilunasi. Nah, untuk bilang Bapak Ibu, hari Ibu Pak Punten, ibu-ibu ada di Kodam 3 dan kalian punya utang puasa Ramadan. Bu, adik, kalau ibu meninggal dan kalian punya utang puasa Ramadan, ibu bukan jamaah. Neraka tempatnya. Karena jamaah itu wajib puasa Ramadan. Jadi zakat kita, misalnya amanah, haji bagi yang mampu. Monggo Bapak Ibu, cek 5 rukun Islam kita. Tapi saya terus dulu ada di saya, Bapak Ibu, 5 rukun Islamnya tertib semua. Amin. 5 rukun Islam tertib, ya berhenti. Ada tulisannya. Dituliskan dengan apa itu? Dituliskan dengan benar amir, benar bai'ah dan taat. Bapak Ibu adik saya tanya, Bapak Ibu adik punya amir? Siapa nama amirnya? Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Mas Rajid tidak bercanda. Mas tanya beneran, tapi jawab dengan sungguh-sungguhnya. Apakah amirmu itu Presiden Jokowi? Yakin itu dengan itu? Karena mereka mengatakan kami ada Bapak Haji Nur Hasan, kami ada Bapak Haji Abdul Rahim, kami ada Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, itu tidak sah karena tidak sesuai dengan syurutul imam. Kami ada Bapak Haji Hasan, Pak Doahir, Pak Aziz, menurut mereka itu tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat-syarat mendirikan keamiran. Pada syurutul imam itu bukan hadis sahih, itu hanya pendapat salah seorang ulama. Jadi itu terkena dalam konsep politik. Mereka saya tanya, terus kalau gitu siapa yang tak jadi amir? Ya sedihkan masalah ini. Yang namanya amir syaratnya 1, dia menguasai wilayah. 2, dia punya pasukan. 3, dia dikenal di wilayah itu. Yang keempat, dia bisa punya al-hujub untuk melaksanakan hukum hak. Jadi yang berhak dengan masalah ini, yang berhak jadi amir itu adalah presiden kita. Terus kita tanya, kalau amirmu itu Presiden Jokowi, emang kamu pernah baiat dengan Pak Jokowi? Tahu jawabannya apa? Loh, biasanya itu melalui pemilu. Pemilu itu gak saya. Iya, kalau kami ngobos Jokowi. Kalau kemarin saya diminta nama ngobos Prabowo, sekarang saya punya amir kalau gitu. Falam mazadu siapa nama Bapak itu atau Bapak Ibu? Siapa nama kita? Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Saya sekali lagi, menurut Bapak adik-adik, apakah keamirannya Bapak Amir Haji Abdul Aziz Sultan Aulia itu sah atau tidak sah? Dipegang.
Itu yang membuat ibu haram. Itu yang membuat ibu hidupnya tidak haram. Itu kita Islamnya sah. Berambil. Sudah benar Bapak Ibu? Ya. Kalau belum lihat langsung sama oleh Bapak Kiai di Bengkulu. Nah, yang nomor 3 nih, taat. Bapak ambil pengarang. Jamaah membaca buku-buku, kitab-kitab karangan yang bisa mempengaruhi pahaman. Para jamaah dilarang menyimpan nomor HP mereka yang sudah berubah kepahamannya. Alhamdulillah kita masih punya nomor HP mereka. Alhamdulillah kita kalau ada suatu masalah itu masih tanya-tanya ke mereka. Meskipun Bapak Ibu mengaku mengaku, meskipun Bapak Ibu mengaku sudah taat, tapi kalau Bapak Ibu tidak taat, Bapak Ibu anak itu bukan jamaahnya Bapak Haji Abdul Aziz Subhanallah. Karena jamaah wajib taat. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون